Haleluya. Halo Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Salam sentosa bagi kita semua. Saya bacakan Daniel pasal 6 mulai ayat 2 sampai ayat yang kelima. Lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada merekalah para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu karena ia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atau sesuatu kesalahan, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dalam dunia profesionalisme atau dalam kuliah, dalam sekolah, dimanapun lingkungan kita berada, persaingan itu merupakan satu hal yang umum dan wajar. Dan melalui apa yang dialami Daniel, kita bisa memetik pelajaran tentang persaingan ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Di dalam persaingan ada 2 kelompok orang. Kelompok pertama adalah orang-orang yang memiliki kompetensi yang baik, seperti Daniel. Dan kelompok lainnya adalah orang-orang yang punya kompetensi, tapi tidak sebaik kelompok yang pertama. Lalu mereka menggunakan cara-cara yang kotor untuk mengangkat diri mereka sendiri sehingga kelihatannya mereka berkompetensi. Ya, seperti para pejabat tinggi selain Daniel, ya, mereka ketika mengetahui bahwa Daniel itu mau ditempatkan atas seluruh kerajaan, berarti dia jadi orang nomor 1 nih. Nah, kan kira-kira begitu ya. Lalu para pejabat tinggi itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel. Jadi mencari-cari kejelekan-kejelekan Daniel. Maksud saya di sini adalah kompetensi itu Daniel itu memiliki tingkat yang tinggi, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Nah, pejabat tinggi yang lain mungkin kompetensinya hanya segini. Tetapi karena mereka kalah, mereka bukan meningkatkan kompetensi mereka melebihi Daniel, tetapi yang mereka lakukan adalah mereka menjelek-jelekkan Daniel supaya kompetensinya Daniel yang kelihatan turun. Nah, ini yang sedang diusahakan oleh mereka. Mereka berusaha mencari dakwaan. Dan ayat yang ke-6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kita lihat Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Daniel kemampuannya sudah sangat tinggi sampai-sampai mereka yang kemampuannya di bawah Daniel tidak bisa mencari kesalahan untuk menjatuhkan, menjelekkan Daniel. Kecuali dalam hal ibadah kepada Allahnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tadi saya katakan kita belajar menghadapi persaingan melalui peristiwa Daniel ini. Pertama, pelajaran yang dapat kita petik, supaya kita memiliki kemampuan yang sangat baik, ibadah kepada Allah itu adalah hal yang terutama, paling penting. Daniel bisa menjadi orang paling tinggi, ya. Karena apa? Karena di ayat yang keempat tadi dikatakan ia mempunyai roh yang luar biasa. Ada pergaulan erat dengan Tuhan sehingga rohnya luar biasa. Mari kita belajar dan lakukan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Biar kita bisa punya kompetensi tinggi. Bergaullah dengan Allah. Ya, ibadahlah dengan Allah. Kepada Allah dengan takut dan gentar dan setia. Yang kedua, selain ibadah kepada Allah, kita juga harus berusaha. Kita baca Amsal pasal yang ke-14 ayat yang ke-23. Saya bacakan. Dalam tiap jerih payah ada keuntungan, tetapi kata-kata belaka mendatangkan kekurangan saja. Jadi, selain kita beribadah supaya kompetensi kita tinggi, ada jerih payah, Bapak, Ibu. Tingkatkan diri, kembangkan diri. Jangan cuman kata-kata belaka. Istilahnya kalau bahasa kerennya omong doang. Ya, saya mau punya kompetensi tinggi, tapi nggak mau berusaha.
maunya santai-santai bermalas-malasan. Ya itu mah mimpi ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi firman Tuhan pada GPDI Villa Melati Mas Menyapa pada hari ini, mari kita memiliki kompetensi yang tinggi dengan beribadah setia, lalu berusaha jerih payah. Tuhan tolong kita semua, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus, Engkau luar biasa Tuhan. Engkau menginginkan kami semua naik menjadi kepala. Dan Engkau sudah memperlengkapi itu. Akan tetapi kami perlu bekerja sama ya Tuhan. Dengan setia beribadah kepadamu dan juga dengan berjerih payah. Biar kiranya Tuhan tolong kami, mampukan kami, miliki motivasi untuk beribadah kepadamu Tuhan dengan benar. Dan juga di saat yang sama kami berjerih payah sehingga kami bisa memiliki kemampuan-kemampuan yang baik dan semuanya memuliakan Engkau yang di surga. Tuhan tolong kami semua dan hamba berdoa bagi umat-umatmu, jemaat-jemaatmu yang akan beraktivitas sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan beri hikmat, Tuhan tolong, Tuhan urapi, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Yang bekerja profesional wirausaha, Tuhan beri hikmat, Tuhan urapi, apapun yang mereka hasilkan baik barang maupun jasa, semuanya berkualitas baik. Yang kuliah, yang belajar di sekolah, Tuhan juga berkati, beri hikmat. Mereka mengerti setiap pelajaran dan bermanfaat bagi masa depan mereka. Tuhan berkati, jaga lindungi dalam menjalankan segala aktivitas tersebut. Jauhkan dari segala sakit, penyakit, mara bahaya, virus, bakteri, dari orang-orang jahat. Tuhan berkati mereka semua, mereka menjalani hidup mereka dengan damai sejahtera bersamamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan hidup kami. Haleluya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.